Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi bersama aku Fadli dari channel Project Ringan. Nah, kali ini aku mau menjawab permintaan teman-teman, para guys-guys semua yang menanyakan kayak apa sih skema ya, rangkaian dari panel surya yang sudah aku pasang nih. Yang itu tuh guys, bentar ya guys ya. Yang itu tuh guys, itu yang sudah aku upload di video sebelumnya ya. Ini aku kasih lihat ke kalian, skemanya sudah aku siapkan. Oke, kita akan belajar bersama. Nah, seperti ini guys skemanya. Aku kasih gambar lengkap, cuman baterainya aja yang nggak digambar. Itu aku mulai jelasin ya guys ya. Dari panel surya, oke, dari panel surya itu positif sama negatif masuk ke step down tanpa rangkaian apapun, langsung masuk ke step down. Dari step down kita ngerangkai kayak gini dulu guys, kasih dioda. Dioda ini tergantung dari panel suryanya, step down juga tergantung dari panel suryanya. Karena yang aku pasang ini 10 WP, kita kasih step down ini yang 10 WP itu berapa sih mengalirnya, cuman setengah amperan ya guys ya, setengah ampere. Berarti kita pakai step down yang 4 ampere aja udah kuat. Pakai 4 apa 5 ampere apa 3 ampere nggak masalah. Diodanya minimal 1 ampere, lebih besar lebih bagus. Terus langsung masuk ke baterai. Untuk skema baterainya kalian bisa lihat di video aku yang ada BMS nya. Jadi video merakit BMS ya, nanti aku kasih linknya di bawah deskripsi. Nah, kalau tanpa BMS kalian bisa overcharging. Jadi kayak punyaku itu guys, punyaku yang aku pasang itu tanpa BMS, jadi not recommended. Kalau baterai kalian bagus, sayang, karena aku pakai baterai yang bekas dan itu jelek, ya biarin aja. Kalau mati ya udah nggak apa-apa. Tapi di sini yang mau aku bahas, demi keamanan para guys-guys semua ini, jadi kita harus rencanakan agar aman guys buat baterainya. Kemudian dari step down kita ambil jalur negatif ke salah satu relay guys. Relay itu simbolnya seperti ini, relay. Yang positifnya ini ya guys ya, positif itu kita masukkan ke relay yang ada lilitannya, positif negatif. Ini bolak-balik nggak masalah guys, cuman biar memudahkan kalian membaca jalurnya aja aku kasih positif negatif. Yang negatif dibalik ke sini, positif balik ke sini, nggak masalah. Nah, tapi sebelum itu di sini nih guys, ini kalau relay kalian itu tegangannya 12 volt, kalian gunakanlah 7812. Ini rangkaian regulator. Jadi positif dari step down dimasukkan ke positif regulator, negatifnya dimasukkan ke ini input ya, dimasukkan ke negatif regulator. Terus yang kaki tengah ini kan kaki 1, 2, 3. Kaki tengah itu ke negatif. Kaki 3 itu output. Outputnya ini masuk ke sini. Penggunaan ini fleksibel guys. Untuk relay 12 volt kita gunakan yang ini. Ini ya. Kalau relay kalian itu 5 volt, kalian gunakan 7805. Kalau relaynya 12 volt, yang ini ya guys ya, 7812. Nah kayak gitu. Terus relay kan kakinya 5 guys, ini yang aku kasih lihat. Cari aja yang kaki 5. Yang tengah di antara kumparan ini berfungsi sebagai saklar. Nah ini adalah suplai utama. Jadi kalian ambil jalur positif atau negatif, masukkan ke kaki tengah. Kalau aku pakai yang negatif guys, ini kaki negatif, masukkan ke kaki tengah. Jadi yang aku saklar adalah negatif.
Oke, sekarang kita mulai dari siang hari guys. Urutan panel suryanya mensuplai relay hingga ke baterai, sama nanti malam hari saat disuplaikan ke lampu. Nah, itu seperti apa cara kerjanya? Jadi ini kita mulai dari siang hari. Siang hari panel surya itu menghasilkan energi listrik, mensuplai ke step down, diregulasikan di sini. Dan dari positif dan negatifnya step down yang sudah masuk ke relay, maka akan menimbulkan elektromagnetik di sini, sehingga akan menswitch saklar yang ada di dalam relay itu menjadi ke arah sini guys. Jadi pastikan saat kalian menyambung relay, kalau pas siang hari, kalau pas sudah disuplai, itu lampu jangan kondisi menyala, lampu dalam kondisi mati gitu. Jadi kalau relay kalian suplai, kalian kalau mau tahu saklarnya kayak gimana cara kerjanya, itu relay ini disuplai dulu pakai tegangan sesuai tegangan relay. Lah nanti yang negatifnya atau positifnya bolak-balik nggak masalah. Terus pastikan ketika disuplai lampu ini tidak menyala. Jadi siang hari lampu tidak akan menyala karena ini dapat tegangan dari panel surya. Nah, kemana larinya arus itu? Arus tetap ke bawah. Pemasangan diodanya seperti ini guys ya. Pemasangan diodanya jangan kebalik. Kalau kebalik nanti nggak bisa. Ini positif, ini negatif. Jadi kayak nyambung baterai, positif, positif gitu guys. Ini masuk ke baterai. Baterai aku sarankan pakai BMS ya guys. Nah, dari baterai positifnya masuk ke lampu langsung tanpa hambatan. Terus dari negatifnya masuk ke relay bagian tengah. Nah, sekarang pada saat malam hari. Tadi kan siang hari saklarnya berada di sini. Saat malam hari. Ketika malam hari, panel surya tidak akan menghasilkan listrik. Maka induksi di sini akan hilang, guys. Kenapa hilang? Karena tidak ada suplai dari sini. Loh, kan ini ada baterai juga. Apa baterainya nggak ke atas? Enggak, karena di sini sudah ada dioda sebagai pemutus arus agar tidak balik ke atas. Karena dioda ini mempunyai prinsip kerja, dia hanya berjalan satu arah aja guys. Dari sini ke sini aja. Yang ada simbolnya ini. Kalau ke sana nggak bisa, jadinya tidak ada suplai yang masuk ke relay. Sehingga relay akan switch pindah ke sini. Tek, jalur negatifnya terhubung ke lampu. Positifnya sudah terhubung, memang dari sebelumnya udah di set terhubung. Maka saat ini sudah tidak mengeluarkan listrik, lampu akan nyala. Kemudian kembali ke pagi hari. Keesokan harinya kan sudah mulai matahari muncul. Ini mengeluarkan listrik lagi. Sebagian mengecas, sebagian mensuplai ini. Ini tegangannya, arusnya cuman kecil banget guys. Jadi tidak akan mengurangi suplai yang masuk ke sini, mengurangi yang sangat besar gitu enggak, cuman kecil. Ini cuman kapasitasnya cuman
sekitar miliwatt aja guys, miliwatt. Terus karena ini sudah tersuplai lagi, maka dia akan kembali ke sini relaynya. Maka saat siang hari, mulai pagi hari, dia lampunya akan mati. Karena si kumparan ini sudah mendapat arus guys. Yang penting jangan lupa sesuaikan ini ya, relay kalian itu harus sama dengan beban juga. Jadi kalau relay kalian 12 volt pakai yang ini, 5 volt pakai yang ini. IC ini untuk dipasang di sini. Saya ulangi lagi ya, untuk dipasang di sini. Terus kalau beban kalian itu sekitar 1 sampai 5 ampere, gunakan relay yang di atasnya 5 ampere ya guys ya. Kalau aku sih itu pakai 5 pakai berapa ya? Pakai 5 ampere karena beban aku cuman kecil guys. Cuman kecil, jadi karena aku butuh lampu yang watt kecil tapi bisa nyala lama daripada lampu terang nyalanya sebentar. Jadi ini pakai kecil-kecil semua. Terus untuk estimasi biayanya itu aku beli panel surya itu kan 110 guys. Step down-nya itu yang aku gunakan harga 15.000. 7812-nya itu 1.500 apa 2.000 gitu guys. Nih 7812-nya. Dioda itu 500, aku pakai 1 ampere. Terus relaynya ini aku beli harga 5.000. Relay yang bagus itu yang warnanya biru itu guys. Jangan yang bening itu, kemarin aku pakai yang bening rusak. Oh, yang biru itu 8.000 guys aku beli. Terus lampunya ini aku pakai 3. Itu satunya harga berapa ya? Di sini tuh di toko-toko kecil itu 5.000, 15.000. Terus apalagi ya? Relaynya sudah. Nah, baterai nggak dicantumkan aja ya guys ya. Yang sini aja ya. Baterai itu kalian bisa akal-akal sendiri pakai aki bekas apa pakai apa. Tapi kalau pakai aki ini nggak otomatis ya guys, nggak akan otomatis. Jadi kalau aki itu penuhnya 13 volt, kalian set aja ini 13 volt. Ya, kalian set aja ini plus minus 13 volt. Jadi dia kalau udah tegangan sama, panel surya tegangan sama dengan baterai, dia tidak akan mengisi. Stop mengisinya. Itu cara paling sederhana untuk mengamankan baterai karena overcharging. Kalau baterainya 12,6, nah kalian set aja di sini 12,6 step down-nya 12,6. Itu lebih aman. Kalau baterainya kalian itu pakai yang 4S itu berapa guys? 4S itu 16 ya, 16,8. Nah ya 16,8. Nah itu kalian set ini aja di 16,8 sama 16,8 kalau 4S. Nah total biaya lagi ya guys ya, masuk ke biaya 110 tambah 15.000 itu 125 tambah 15.000 dulu 140 tambah 8.000 148 tambah 2.000 150 tambah 500 150 500 rupiah. Ya ini anggaran biayanya. Terus apa ya, perkabelan nggak dihitung ya guys ya. Perkabelan silahkan kalian kira-kira sendiri. Ini yang pokok-pokok yang baku-baku aja tanpa baterai. Oke.
silahkan kalian hitung sendiri. Nanti totalnya tergantung kabel yang kalian gunakan. Kalau aku kemarin bisa nyampe 200 ribuan guys, 200 ribuan lebih karena aku pakai baterai. Ini rangkaian simpelnya kayak gini. Oke, jadi kayak gini aja guys. Jika kalian paham dengan video saya, bantu teman-teman kalian yang lain yang belum paham. Tapi jika kalian tidak paham, boleh tanya di kolom komentar. Dan ingat, kalau merangkai panel surya selalu gunakan proteksi untuk yang kapasitas besar. Kalau kapasitas kecil, kalau kebakar aja masih aman guys, bakar paling rusak rangkaiannya. Tapi kalau yang kapasitas besar bisa membakar apapun nanti kalau terjadi konsleting dan lain-lain. Kalau ini kan setara dengan kapasitas 10 WP itu masih aman. Nah oke. Ya kena angin. Itu aja guys, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.